Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan terkait dengan pengabdian kami yang berjudulkan sosialisasi dan pendampingan penanaman tanaman obat beberapa spesies kurkuma. Uh, di pengabdian ini kami beranggotakan saya sendiri Andiana Setiawati, kemudian ada Dr. Amalia Tetrani Sakya, kemudian ada Ibu Ratna Bandiati Arni Putri, Ibu Aprilia Ike Nurmalasari, Ibu Silvatera, dan Bapak Gani Cahyo. Masuk pada pendahuluan bahwa tanaman yang masuk pada famili Zingiberaceae itu famili tanaman herba dengan rimpang beraroma khas yang banyak dijadikan sebagai bahan utama ataupun campuran obat tradisional, bahan utama obat atau campuran tradisional bahan obat. Kemudian salah satu dari famili Zingiberaceae itu adalah genus Curcuma, dari marga Curcuma. Salah satunya tanaman obat rimpang yang dengan keragaman dan kandungan farmakologis yang tinggi. Selain itu juga genus Curcuma itu sering dijadikan sebagai bahan obat dan juga bahan rempah atau bumbu masak dan juga rempah lainnya. Kemudian pemanfaatan tanaman rimpang itu di spesialnya di kurkuma itu belum optimal, dan pengetahuan masyarakat terkait dengan spesies kurkuma itu apa aja itu masih perlu adanya informasi tambahan dari para peneliti sehingga masyarakat itu mampu menggunakan dan mampu mengetahui dan menggunakan khasiat dari genus kurkuma. Kemudian masuk pada metode bahwa pengabdian ini dilaksanakan di Desa Gentan, Bendosari, Sukoharjo tahun 2022 di bulan April dengan mitra kelompok tani Mulyo. Kemudian tahap pelaksanaannya di sini kita ada tahap persiapan dan pembekalan dan juga tahap pelaksanaan. Tahap persiapan pembekalan yaitu terkait dengan pemberitahuan atau koordinasi waktu, tempat, kemudian pembuatan buklet, persiapan dan juga persiapan bahan dan juga alat dalam pelatihan dan penyuluhan. Kemudian pelaksananya yaitu membangun motivasi di anggota wanita kelompok tani, kemudian pelatihan tentang khasiat herbalnya, penyumbangan tanaman obat, dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian masuk pada hasil dan pembahasan bahwa di sini kita ketahui bahwa kegiatan dilakukan dalam pengabdian itu berupa koordinasi, pemaparan materi, dan juga diskusi. Nah, koordinasi itu penetapan tanggal, pelaksanaan pengabdian, dan juga waktu, tanggal, tempatnya kita mengkoordinasi dengan ketua kelompoknya. Kemudian ada pemaparan materi, dan di sini mensosialisasi dan mendampingi penanaman tanaman obat beberapa spesies kurkuma dengan kelompok wanita tani yang beranggotakan, kemarin itu ada 30 anggota. Kemudian masyarakat dikenalkan dengan berbagai jenis tanaman obat dan juga diberitahu kandungan dan cara budidayanya. Kemudian setelah pemaparan, kita melakukan diskusi dalam penjelasan berbagai macam jenis tanaman obat, dan juga di diskusi ini kita melakukan sesi tanya jawab terkait dengan macam-macam jenis kurkuma, pemanfaatannya, dan budidayanya. Seperti itu. Nah, lanjut di slide berikutnya, yaitu di pengabdian ini kami memaparkan terkait dengan apa sih kurkuma, genus kurkuma itu, apakah cuma kunyit saja atau ada yang lainnya. Nah, di sini perlu diketahui bahwa 70 spesies itu tersebar di seluruh wilayah tropis dan subtropis. Kemudian 40 spesies itu dilaporkan dari India. Nah, memang banyak sekali genus kurkuma ini, tapi yang diidentifikasi di Indonesia itu masih sedikit, yaitu 15 spesies saja, kurang lebih daripada 15. Tapi intinya bahwa di genus kurkuma ini ada beberapa khasiat yang perlu diketahui, antara lain adalah sebagai anti-inflamatori, anti bengkak, antimikrobial, hypokolesteraemik, kemudian anti reumatik, antiviral, anti fibrotik, dan sampai pada cardiovascular diseases.
Kemudian, setelah memaparkan beberapa manfaat terkait dengan genus kurkuma, nah kita juga menjelaskan nih terkait dengan apa saja sih macam dari, genus kurkuma ini, apa apa yang bisa, adakah yang, kita ketahui di lingkungan sekitar kita itu macamnya apa aja gitu. Nah, kami memaparkan bahwa genus kurkuma ini antara lain adalah temu mangga, misalkan, yang sering, temu mangga itu sering digunakan sebagai terancam, acar, atau, sayuran dapat dimakan langsung gitu. Kemudian ada kunyit putih, temu putih, kemudian temu kunci yang biasa digunakan untuk sayur, apa, bumbu masak juga, kemudian temutis atau ada kesamaan nama di sini temu gelenyah, tapi ada juga temu gelenyah dan temutis ini ada juga yang menyebutnya berbeda, tapi kebanyakan peneliti menyebutkan bahwa temu gelenyah dan temutis itu adalah sama. Kemudian ada juga yang lain juga, temu hitam atau Curcuma aeruginosa, kemudian temu giring, dan juga kunyit jelas yang mana kita sering menggunakan ini sebagai, bumbu masak seperti itu. Nah, setelah kita memaparkan beberapa, jenis, tanaman kunyit, kemudian dan juga ada kita memaparkan juga kandungannya, kemudian dan manfaatnya yang mana kita ketahui juga selain itu juga temulawak di sini juga masuk kepada genus kurkuma. Kemudian, yang kita ketahui bahwa misalkan temu, kunyit misalkan untuk, obat sakit perut, obat, pelancar haid, dan misalkan temulawak misalkan untuk obat, penambah nafsu makan dan segala macamnya sampai pada, anti cancer dan sebagainya gitu. Nah, setelah kita memaparkan, kita mengevaluasi, evaluasi peningkatan kemampuan dari kelompok tani, apakah mereka paham dengan, eee eee, berbagai macam jenis kunyit, kita melakukan, evaluasi dari pretest dan posttest. Nah, di evaluasi peningkatan kemampuan ini, pengetahuan responden tentang tanaman obat dari genus kurkuma dilihat dari perubahan skor pengisian kuesioner dari pretest dan posttest. Di sini kita lihat bahwa, sebelum pretest dan posttest itu terjadi perbedaan yang lumayan, eee, membuat, angka yang tinggi, yang mana di poin nomor 1, 2, 3 ini adanya perbedaan yang lumayan tinggi, kemudian, di poin 4 ini juga ada perbedaan. Nah, dari sini, kita dapat rata-rata bahwa peningkatan pengetahuan responden itu sebesar 23,8%, seperti itu. Kemudian, selain juga kita memberikan, pengetahuan terkait dengan, penyuluhan terkait dengan manfaat, genus kurkuma, kemudian apa saja jenisnya, kemudian cara budidayanya, dan juga praktik langsung budidayanya, kita juga, memberikan, eee, alat, slicing atau pencacah atau pencacah rimpang. Di sini penyerahan, dan demonstrasi penggunaan alat pencacah rimpang di sini kaitannya harapan kami, sebagai peneliti dan juga praktisi, nah di sini kami mendukung ibu-ibu, di kelompok wanita tani ini untuk, mandiri terkait dengan memproduksi tanaman obat sehingga bisa, diproduksi, Simplicia dari genus kurkuma. Nah, eee, penggunaan alat, pencacah rimpang itu digunakan nantinya untuk sebagai pencacah rimpang, sebelum dikeringkan sehingga, bentuknya atau ketipisannya itu bisa tipis dan juga, rata, seperti itu. Nah, kesimpulan daripada pengambilan ini bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan penanaman tanaman obat beberapa spesies kurkuma di Desa Gentan itu, menunjukkan antusias peserta yang cukup tinggi. Kemudian rata-rata peningkatan pengetahuan responden itu sebesar 23,08. Kemudian berdasarkan kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa responden tertarik dan kooperatif dalam mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat terkait dengan tanaman obat, dari genus kurkuma. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.